Umat yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Hidup kita berharga di mata Tuhan. Tapi ada saatnya kita selalu melihat hidup kita ini tidak berharga karena pengaruh-pengaruh masa lalu kita. Kadang saya dalam tenang pikiran liar mengembara ke masa lalu dan mengingat pengalaman-pengalaman buruk yang saya alami. Baik itu berkaitan dengan dosa dan kejijikan maupun luka-luka yang kemudian menusuk hati, dan tiba-tiba pikiran dan hati saya merasa saya tidak berharga, saya keji, saya kecil, saya buruk. Walaupun mungkin saya sudah seusia ini dan banyak pengalaman pelayanan kemana-mana, baik di dalam dan luar negara. Belajar banyak pendidikan, bahkan menyelesaikan S2. Tapi bisa saja karena pikiran masa lalu yang buruk itu menguasai, mempengaruhi, dan membuka fokus negatif saya kepada diri saya sendiri. Saya buruk, saya tidak berharga. Itulah yang akan kita hadapi di saat-saat tertentu. Entah kenapa dia datang, entah kenapa dia pergi begitu saja, tapi di saat-saat tertentu sepertinya sangat dekat dengan hati. Semua kita mungkin pernah mengalami hal seperti melihat diri saudara dengan pengalaman-pengalaman buruk, luka-luka yang buruk itu membuat saudara melihat diri tidak berharga. Kadang kita melihat setelah menjadi orang Kristen begitu lama, mempelajari firman Tuhan begitu banyak dan sebagainya, masih saja pikiran-pikiran buruk itu berkunjung. Kadang ada di antara kita yang terus merasa diri itu tidak berharga, dan menjadi hidup itu seperti tidak berarti atau tidak bermakna. Walaupun mungkin ada di antara kita yang saat mengingat masa lalu kita yang buruk, kita juga dapat diingatkan dengan kehidupan baru kita di dalam Tuhan Yesus dan kita dikuatkan. Saudara sekalian, itulah kehidupan kita. Masa lalu, masa kini, dan masa depan sepertinya sahabat baik yang tidak pernah meninggalkan. Seperti kita sekarang ini, ada sahabat kita yang membuat kita tertawa dan senang. Tapi ada juga sahabat yang telah melukai hati kita. Bahkan orang yang mungkin kita cintai sepenuh pikiran dan hati, tapi justru memberikan tusukan-tusukan yang begitu banyak dan kita kecewa. Itulah hidup dan masa lalu kita. Tapi hari ini mari kita melihat beberapa pengajaran firman Tuhan yang dapat menolong untuk tidak dikuasai oleh masa lalu buruk kita itu dan mulai memandang diri kita dengan cara pandang yang baru seperti yang diajarkan oleh Tuhan. Mungkin pikiran buruk itu bisa datang dan pergi, tapi kita sudah siap untuk menangkis pikiran-pikiran buruk itu dari menguasai pikiran dan hati kita dan melihat diri kita adalah yang terbaik. Diri kita adalah ciptaan Tuhan yang baru, yang terus-menerus dibaru. Pertama-tama kita akan melihat di kitab Filipi pasal 3 ayat 13 hingga ayat 14. Saya akan membacanya dalam bahasa yang mudah kita mengerti, dan kita akan melihat penjelasannya dan bagaimana kita menerapkannya di dalam kehidupan kita. Filipi pasal 3 ayat 13 hingga 14, firman Tuhan berbunyi demikian. Saudara-saudara, aku tidak menganggap diriku telah menguasai semuanya itu, tetapi satu hal yang aku lakukan, aku melupakan apa yang di belakang dan mengarahkan diri kepada apa yang di depan, dan mengarahkan diri kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yang ditentukan Allah bagiku, yaitu surga dalam Kristus Yesus. Dalam ayat ini Paulus mengatakan bahwa ia berfokus pada masa kini dan masa depan, dan ia tidak memikirkan kesalahan atau pencapaiannya di masa lalu. Ia terus maju menuju tujuan untuk mengenal Kristus dengan lebih baik. Saudara sekalian, firman Tuhan ini berbicara kepada kita. Yang pertama, kita harus melepaskan rasa bersalah dan malu kita yang pernah kita alami di masa lalu. Ketika kita berfokus pada kesalahan kita di masa lalu, kita bisa terjebak dalam rasa bersalah dan malu. Itu kan yang saudara alami saat memikirkan perbuatan
saudara, yang memalukan, yang menjijikkan. Dan saudara bisa merasa malu, merasa buruk, merasa tidak berguna sama sekali. Namun, teladan Paulus mengajarkan kita untuk melepaskan perasaan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua perasaan maluku, pikiran burukku di masa lalu, saya singkirkan keluar dari menguasai pikiran dan hatiku. Kita tidak mau dikuasai oleh masa lalu yang buruk. Kita mau dikuasai dengan diri kita yang baru di dalam Yesus Kristus. Kita melepaskan perasaan buruk itu dan berfokus pada masa kini dan masa depan. Siapa saya saat ini setelah percaya Yesus? Bagaimana masa depan saya yang akan disertai dan diberkati oleh Yesus? Itu yang kita fokuskan. Memberikan kita kekuatan, pengharapan akan kehidupan yang lebih baik. Yang kedua, tetapkan tujuan-tujuan yang baru di dalam kehidupan kita. Identifikasi bagian-bagian di mana kita bisa berkembang lebih baik. Dan tetapkan tujuan-tujuan baru untuk diri kita sendiri. Sekarang saya mau apa? Saya mau buat apa? Saya mau menjadi apa? Itu yang menjadi fokus kita. Kita tidak akan terus mengatakan aku yang buruk ini dan sekarang ini pun aku memandang diriku tidak berharga dan tidak berharga, dan berhari-hari, bertahun-tahun saudara melihat diri saudara yang tidak berharga itu, maka saudara melihat dirimu tidak ada arti. Yang ada adalah merasa malu dan engkau berjalan tunduk di hadapan semua orang. Bagi menjadi langkah-langkah yang lebih kecil, buatlah catatan dan kerinduan. Saya mau jadi apa ini dalam hal-hal yang kecil, supaya saudara bisa mencapainya pada saat ini dan akan mendapat hasilnya pada masa depan. Saya mau jadi apa ini 3 bulan dari sekarang? Siapa saya 3 bulan dari sekarang? Apakah seperti 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu? Atau saya adalah manusia yang baru, yang sudah mencapai tujuan-tujuan kecil yang kemudian bisa membesar? Jadi kita lebih fokus kepada apa yang kita bisa lakukan masa kini dan membangun masa depan kita. Ini adalah diri kita yang baru, ada tujuan yang baru. Jangan kita bergelumang dengan masa lalu yang buruk itu. Yang ketiga, mari kita berlatih untuk berbelas kasihan kepada diri kita sendiri. Memang berbelas kasihan kepada orang lain itu perlu, tapi sebelumnya kita perlu berbelas kasihan kepada diri kita. Mengasihi orang lain itu perlu, tetapi sebelum itu kita perlu mengasihi diri kita sendiri. Menolong orang lain itu perlu, tetapi sebelumnya kita perlu menolong diri kita sendiri. Berbaik hatilah pada diri sendiri ketika kita melakukan kesalahan. Ingat bahwa kita adalah manusia biasa dan tidak apa-apa jika kadang kita tersandung atau jatuh. Dan kita mulai melihat dan bagaimana memperbaikinya. Bagaimana kita supaya tidak jatuh lagi. Saat kita kecil kita masih ingat bukan? Atau kita tidak ingat karena memang waktu kecil pikiran kita lain. Waktu belajar berjalan kita jatuh, belajar berjalan kita jatuh, tapi kita ingat secara otomatis supaya tidak jatuh dan akhirnya kita bisa berjalan dengan lebih baik. Atau setelah dewasa seperti ini di perjalanan itu naik tangga agak susah. Kadang kita begitu memenuhi panggilan bos, kita berlari dan tidak melihat kiri kanan, apalagi jalan yang harus dilalui, dan mungkin kita jatuh, kaki kita sakit. Tapi kita belajar dari situ bahwa di lain hari kita tidak jatuh lagi di tempat yang sama. Jadi ada hal-hal di dalam diri kita yang kita bisa terima bahwa kita memang ada kelemahan dan jatuh, tapi kita juga bisa memperbaiki atau belajar darinya. Ingat, Tuhan mengizinkan sesuatu untuk kita belajar. Kadang Tuhan mengizinkan hal-hal buruk yang besar terjadi supaya orang itu bertobat dan percaya Tuhan. Ada di antara saudara yang karena masalah paling besar atau musibah yang paling besar yang menurut saudara alami justru membuat mata saudara itu
mencari Tuhan. Hati saudara itu berfokus kepada Tuhan, bertobat. Yang tadinya tidak suka berdoa, tiba-tiba rajin berdoa. Tepat waktu lagi. Dulu kayak berdoa saja kayak susah ngantuk-ngantukan. Sekarang nggak ngantuk-ngantuk. Fokus. Karena ada musibah besar yang sedang terjadi. Berarti ada maksud. Dari segala musibah itu membuat kita itu mencari Tuhan. Jadi ada hal-hal yang terjadi membuat kita itu jatuh, tersandung. Mungkin Tuhan mau mengajar kita. Hati-hati. Besok-besok kalau itu pencobaan datang lagi, kamu udah ngerti itu adalah dosa dan engkau harus mengatakan no. Kita tidak membenci diri karena kita mengalami kejatuhan, karena kita bisa belajar dari situ. Kita tidak memikirkan kesalahan tersebut berulang-ulang sehingga merasa diri kita tidak berguna, merasa diri dibuang Tuhan, ditinggalkan Tuhan. Fokuslah pada apa yang dapat kita pelajari dari kesalahan kita itu dan teruslah melangkah maju. Bukankah firman Tuhan katakan kita itu terus-menerus dibarui oleh Tuhan, dibarui. Jadi semakin diimprove, dijadikan yang terbaik oleh Tuhan hari demi hari. Walaupun kita tahu realita hari demi hari kita semakin berusia tua, jalannya sudah mulai miring, pendengarannya sudah mulai kurang jelas atau terlalu banyak jelasnya sampai bisa meresponi bermacam-macam kata-kata. Itu realita dari tubuh. Tapi bagi Tuhan, dalam kehidupan rohani kita, semakin hari semakin dibarui menjadi yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Begitu kita sampai di surga, sudah tidak ada yang bisa, sudah tidak ada yang perlu diperbaiki. Kita sudah betul-betul diubah dan dijadikan baru. Selagi di dunia, terus firman Tuhan yang kedua yang dapat menolong kita untuk jangan lagi melihat masa lalu kita. Dalam Yesaya pasal 43 ayat 18 hingga 19. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lupakanlah yang dahulu. Janganlah kamu memikirkan yang akan datang. Lihatlah, aku mengadakan hal yang baru. Sekarang hal itu sudah muncul. Tidakkah kamu melihatnya? Aku membuat jalan di padang belantara dan sungai-sungai di padang gurun. Dalam ayat ini, Tuhan mengatakan kepada umatnya Israel untuk melupakan kegagalan dan kekecewaan mereka di masa lalu dan fokus pada hal baru yang dia akan lakukan di dalam kehidupan mereka. Di dalam firman Tuhan ini mau mengajar kita apa? Pertama, berlatihlah untuk bersyukur. Fokuslah pada hal-hal yang baik yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kita saat ini. Kecil tapi fokus dan bersyukur. Apa pencapaian saudara saat ini? Saudara sudah di sini, saudara sudah punya pekerjaan, bersyukur. Sudah punya pemasukan sejumlah uang, bersyukur. Sudah bisa menabung dalam jumlah yang tertentu, bersyukur. Atau saudara berada di majikan tenang-tenang saja, bersyukur. Bisa menjalani kehidupan hari lepas hari dan masih oke-oke saja sampai saat ini, bersyukur. Itu hal-hal kecil, tetapi itu membuat kita melihat pekerjaan Tuhan yang Dia berikan kepada kita dan kita tidak mau fokus kepada siapa kita dalam kegagalan masa lalu kita. Hitunglah kegagalanmu dan cobalah pikirkan. Oh, stres. Yang ada adalah merasa diri hampa, tidak berguna, buruk ada. Tapi kalau kita stop dan mulai melihat siapa saya saat ini, apa yang saya bisa kerjakan, apa yang saya sudah dapatkan, bersyukur. Tuhan akan berkarya terus di dalam kehidupan. Tuhan tidak pernah berhenti berkarya. Dia akan karyakan hal-hal baru dan yang terbaik di dalam kehidupan kita saat kita percaya dan mengikut Dia. Itu adalah janji Tuhan. Jadi berhentilah mengingat apa yang kekecewaan di masa lalu, kegagalan di masa lalu. Sudahlah, pikirkan sekarang mulai dari nol dan pikirkan
apa yang saudara bisa lakukan. Dan Tuhan akan memberkati dan membuat engkau berlipat ganda dalam kesuksesanmu. Kedua, carilah hal-hal yang baru. Terbuka pada kesempatan dan pengalaman baru yang mungkin Tuhan akan hadirkan dalam hidupmu. Jangan takut untuk keluar dari zona nyamanmu dan mencoba sesuatu yang baru. Tentu sesuai dengan kemampuan dan bakat yang Tuhan karuniakan kepada saudara. Mungkin dulu saudara itu orangnya boros, dapat gaji saja habis langsung. Baju baru, kiri sepatu baru, makeup baru, anting-anting baru, tas yang baru, masuk kiri kanan mall dan cari yang terbaru, dan waktu membeli masih memikir-mikirkan ini ada orang lain yang sudah beli atau belum. Di gereja ada nggak yang pakai begini nih? Kalau tiada baru saya beli. Kalau ada ya sudah, turun harga diri kalau pakai. Mungkin dulu kita adalah orang yang seperti itu. Tapi kita mulai yang baru. Zona yang baru, apa yang baru? Kita mulai pelit membeli. Sudah pelit sekarang, tidak mau sembarangan mengeluarkan uang walaupun untuk diri sendiri, karena di rumah masih banyak baju yang tidak terpakai, tas masih banyak, jadi saya tabung. Jadi mulai kan menabung 1.000 lain. Saya punya tabiat yang baru, 1 bulan 1.000, 2 bulan 2.000. Wah, 1 tahun berapa itu? 12.000. 1 kontrak 20. Nah kan banyak gitu, kali rupiah, aduh kaya. Jadi sesuatu yang baru. Sudahlah kegagalanku yang lalu, kesalahanku yang lalu dan sebagainya itu ya udah, jangan lagi mempengaruhi saya untuk menurunkan derajat saya dengan pengalaman buruk itu. Aku mau memulai yang baru. Aku pasti bisa. Masa sih 1.000 saja tidak bisa ditabung? Keterlaluan itu kalau tidak bisa. Umurku sekarang 40, pastilah itu bisa. Umurku sekarang 50, apalagi 50. Dekat-dekat 60, apalagi banyak pengalaman, pasti bisa lah. Yang begini mah permen kayaknya ini, no problem, I can do it man. Kan begitu namanya. Jadi ada yang baru. Kita jangan lagi mengembara ke masa lalu yang kita sudah gagal dan sebagainya. Memang kita bisa menangis, tapi untuk apa menangis terus karena masa lalu kita? Ya kan? Menangislah untuk berusaha memajukan masa depannya. Mungkin itu lebih berarti. Rayakan kemenangan-kemenangan kecilmu. Akui dan rayakan kemenangan dan kesuksesan kecil yang kita alami setiap hari, daripada kita terus mengembara ke masa lalu dengan segala kegagalan dan sakit hati. Tuhan bilang, aku menyediakan yang baru bagimu. Jangan kamu lagi fokus ke masa lalu. Yang baru ini sudah disiapkan. Firman Tuhan yang ketiga itu 2 Korintus 5:17 yang kita sudah mungkin hafal ya. 2 Korintus 5:17. Dalam bahasa yang mudah kita mengerti, firman Tuhan berbunyi demikian. 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ayat ini berbicara tentang bagaimana ketika kita beriman kepada Yesus, kita menjadi ciptaan yang baru, dan hal-hal yang lama termasuk kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita, atau banyak hal-hal buruk, luka kita di masa lalu telah berlalu. Sudahlah, sudah dibawa air hanyut pergi. Kamu adalah yang baru, ciptaan yang baru. Walaupun kita manusia kadang terpikir masa lalu, tapi kita ingatkan diri kita lagi dengan ayat ini. Aku baru, aku sembuh dari sakit-sakit hati masa laluku, karena Kristus yang menjamah hatiku dan menyembuhkan dan menciptakan emosi yang baru, nurani yang baru, rasa yang baru. Aku ini baru, manusia baru, roh kita baru, semangat kita baru. Ada 3 hal yang perlu kita pikirkan dari ayat ini. Yang pertama, terjadi pergeseran identitas kita. Ingatlah bahwa identitas kita ada di dalam Kristus dan kita adalah ciptaan yang baru. Ini berarti kita tidak perlu diidentifikasikan oleh kesalahan, kegagalan kita di masa lalu. Udah, dia pergilah. Kita mau yang baru ini
diaktifkan. Saya ciptaan yang baru di dalam Kristus. Aktifkan mental, emosi, dan segala-galanya. Dan Tuhan akan menolong kita menjadi yang terbaik. Kita tidak mau berdiri di depan mengatakan, aku ini adalah yang lama. Dan memikirkan luka-luka, keburukan, kegagalan, kekecewaan. Aku inilah begini. Kita tidak mau mengidentifikasi diri kita begitu. Kadang dalam zaman ini kan zaman modern. Kalau orang tanya, kamu berasal dari mana? Jawab, kamu dari mana? Bagaimana? Bu, kamu dari mana? Dari Malang, dia bilang. Loh, Malang di mana? Kan pertanyaan saya berikutnya. Malang di mana, Bu? Baru dia sebut namanya yang di ujung dunia. Loh, Sendang Biru ini ke ada pantainya, Bu? Jalannya begini-begini ya? Ya pernah saya ke situ, Bu, sampai puyeng. Pernah mandi saya di pantai itu, tapi jauh ke sana kan. Kadang kita tidak mengakui bahwa diri kita itu berasal dari desa yang kecil. Kayak memalu, ya kan? Kamu dari mana? Dari Kupang. Kupang di mana? Naik kapal lagi 2 jam. Oh iya. Sampai di sana di mana lagi? Oh jalan naik motor lagi sampai ujung-ujung. Di mana lagi? Baru sampai. Oh, kenapa tidak sebut aja dari sana langsung namanya, tempatnya? Ya begitulah Pak. Iyalah, malu kan. Kita tidak mau kadang-kadang dalam dunia modern ini dikenal dengan kehidupan kita yang menyedihkan. Ya kan? Kamu itu siapa? Anak tani. Anak tani. Malu. Padahal kalau tidak ada petani, makan apa ini orang-orang di dunia ini? Ya kan? Coba aja mereka makan apa itu? Padi dari mana? Dari petani kan? Petani modern kah? Tradisional kah? Iya begitulah. Kita tidak suka mengidentifikasikan diri kita dengan hal-hal yang kecil, yang juga memikirkan masa lalu kita yang buruk dan yang kesalahan kita, kegagalan kita. Kita terus berpikir ke situ. Kita juga sebenarnya malu untuk mengakui diri kita sebagai orang yang gagal, orang yang kecewa, orang yang mengalami hal-hal buruk. Kita tidak mau. Itu dari hati kita. Apalagi sekarang setelah kita percaya kepada Yesus, Yesus bilang, kamu manusia yang baru, ciptaan yang baru. Aku itu identitas yang baru. Aku tidak sama seperti masa laluku lagi. Aku ini baru. A new man, new woman, new girl, new orang baru. Dan aku mau terus menikmati ini dan memajukan diriku dengan status yang baru. Mungkin di masa lalu kita terlalu banyak orang yang kadang membuat kita susah untuk melupakannya. Karena kita susah untuk mengampuni barangkali. Atau kita mengampuni tapi 5% pengampunan, 10%. Makanya pengalaman disakiti itu ingat terus. Karena kita memiliki pembangkit ingatan di dalam diri kita sendiri. Berlatihlah untuk mengampuni jika kita menyimpan sakit hati atau kebencian di masa lalu. Berlatihlah untuk mengampuni dan lepaskanlah emosi negatif itu. Karena banyak kali dibicarakan bahwa justru sakit hati itu yang membuat kita tidak bahagia. Engkau sudah ditipu oleh orang, engkau sudah dimanfaatkan oleh orang, engkau sudah dirugikan oleh orang lain. Ya, itu banyak sebab. Mungkin kegagalan saya, mungkin kecepatan saya untuk membuat keputusan, mungkin saya tidak hati-hati, bisa saja. Atau orang itu memang dari sononya jahat, saya tidak bisa buat apa. Tapi ada saatnya kita berpikir itu tidak bisa mengubah, walaupun saya berpikir buruk atau saya tidak mengampuni, malah saya yang jadi korban. Kalau begitu ya sudah, saya lepaskan pengampunan berulang-ulang sampai beres. 10%, 20%, 30%, 50%, 80%, 100%. Berlatihlah sampai saudara bisa betul-betul melepaskan. Dan ingat, setelah saudara menyelesaikan pengampunan itu dalam hidup baru, Tuhan akan memberkati saudara berlipat ganda. Mulailah membuat sesuatu yang baru di dalam hidup yang barumu, dan Tuhan akan karyakan lebih besar, lebih banyak, lebih hebat di dalam. Itu janji Tuhan. Rohanimu bertambah berlipat ganda, kehidupanmu semakin baik berlipat ganda, dan hal-hal jasmania lainnya, mungkin keperluan untuk hidup, tempat tinggal, financial, Tuhan akan berkati berlipat ganda. Percayalah. Tanyalah orang-orang yang pernah mengalami. Katakan saja, amin Tuhan, aku percaya Engkau pasti memberikan yang terbaik kepadaku.
Demikianlah firman Tuhan yang bisa kita renungkan. Dan saya berdoa supaya firman Tuhan ini kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita imani di dalam kehidupan kita. Dan aktifkan di dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa menjalani kehidupan yang baru. Yang tidak lagi dikuasai oleh masa lalu kita yang buruk. Kegagalan masa lalu. Kekecewaan masa lalu. Dan banyak lagi. Kita sudah tidak dikuasai oleh semua itu. Sekarang kita dikuasai dengan hidup yang baru di dalam Yesus, ciptaan yang baru di dalam Yesus, dan itu membuat kita bahagia. Amin. Mari kita berdoa. Berdoalah memohon Tuhan menolong mengaktifkan kehidupan yang baru. Biarlah kehidupan baru yang menguasai pikiran kita, hati kita, jiwa kita saat ini dan masa depan. Tinggalkanlah, singkirkanlah, buanglah, usirlah kehidupan lama yang penuh dengan kegagalan, luka hati, dosa-dosa yang jijik. Katakan kepada dirimu, aku adalah ciptaan baru di dalam Tuhan. Dan mulai hari ini, aku melihat diriku yang baru, yang indah, sebagai karya Tuhan, sebagai maha karya Tuhan di dalam diri. Kalau Tuhan berkarya saat aku dilahirkan, itu adalah karya Tuhan. Tapi saat saya dilahirkan baru, setelah percaya Yesus, aku adalah maha karya Tuhan yang berlipat ganda indah. Bahkan disebut anak-anak Allah, milik Allah, disayangi oleh Allah, diberkati oleh Allah, disediakan surga, hidup kekal bersama dengan Allah selama-lamanya, sesuatu yang baru. Dan Tuhan Yesus ada di hatimu, menyertaimu, dan membuat engkau berhasil di dalam kehidupan yang baru. Ya Tuhan, Engkau mengenal kami semua. Bagaimana kami berpikir dengan diri kami sendiri. Kadang kami kembali ke masa lalu kami dan melihat diri kami tidak berharga, tidak bernilai, buruk adanya karena kejijikan dosa kami, kegagalan kami, luka-luka kami. Namun kami bersyukur hari ini kembali Tuhan mengingatkan kami bahwa kami adalah ciptaan yang baru, dan Tuhan akan melakukan hal-hal baru di dalam kehidupan kami. Dan kami juga tidak perlu lagi memikirkan hal-hal yang lama, tapi kami memiliki tujuan yang baru di dalam kehidupan kami. Kami hanya berserah kepadamu ya Tuhan, dan biarlah karyamu agung terjadi di dalam kehidupan kami untuk melihat diri kami yang baru ini, yang diberkati oleh Tuhan, yang disediakan segala kesuksesan rohani jasmania di hadapan Tuhan. Inilah iman kami ya Tuhan. Saat kami duduk tenang merenung diri kami, ingatkan kami adalah ciptaan yang baru di hadapan, dan Tuhan berkarya di dalam kehidupan kami yang baru ini di kini hari dan masa depan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.